Assalamualaikum sahabat santri, kembali lagi di mini podcast santri. Kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Azmi Kapayasir dan juga Najwa Nibras yang akan menceritakan kehidupan mereka selama di Turki. Oke, sebelum kita menuju ke beberapa pertanyaan ya, baiknya kita berkenalan dulu ya. Silahkan Azmi dan Najwa bisa berkenalan dulu kepada teman-teman. Oke teman-teman, kali ini nama saya Azmi Kapayasir. Saya lahir di Garut, lebih tepatnya di Samarang. Saya merupakan salah satu alumni yang berasal dari pesantren Persis Tarogong angkatan 42. Ya, halo teman-teman semua. Kenalkan, nama aku Najwa Nibras. Aku asal Bandung ya. Aku asal Bandung dan alhamdulillah lulus dari pesantren Persis Tarogong ya, dari MTS. Dan aku angkatan 42. Oke, bisa nggak kalau kenalannya pakai bahasa Turki? Oh, boleh. Dicoba. Merhaba arkadaşlar, benim adım Najwa Nibras. Najwa diyebilirsiniz. Ben 17 yaşındayım, ben Bandungluyum, Indonesialıyım. Ya, Masya Allah. Coba kalau Azmi, apalah kata-kata apa aja lah, pokoknya yang pakai bahasa Turki. Merhaba arkadaşlar, benim adım Azmi Kapayasir. Tuh. Ben Indonesia'dan geldim. Şimdi 17 yaşındayım. Bugün çok mutluyum çünkü Indonesia'dayken ben okula geziyorum. Okula gezerken ben arkadaşlarımla buluşuyorum. O kadar çok mutlu ki ben daha mutluyum. Masya Allah. Apa ya artinya? Nanti translate-nya di bawah ini. Oke, itu kalian butuh waktu berapa lama buat belajar bahasa Turki? Kalau semisalnya saya ditanya tentang berapa lama saya belajar bahasa Turki, saya tidak bisa memastikan dikarenakan ada yang namanya juga proses. Saya di Turki sudah 8 bulan. Alhamdulillah di dalam bahasa Turki juga ada beberapa level yang level tersebut terdiri dari 3 huruf alfabet yaitu level A, B, dan juga C. Pada kali ini saya dan juga bersama Najwa Nibras sudah menduduki level B2. Akan tetapi level B2 juga masih perlu perbaikan dalam struktur grammar maupun struktur penempatan kalimat. Oh iya, gimana Najwa mau menambahkan? Ya. Sebenarnya kalau misalnya dari kapan belajar bahasa Turkinya itu udah lumayan ya. Dari sebelum berangkat ke Turki kita belajar aku ada belajar bahasa Turki sekitar dari bulan Juli ya, dari Juli. Nah, itu belajar bahasa Turkinya di Indonesia. Jadi diteranginnya pakai bahasa Indonesia ya. Jadi masih mudah gitu. Pas waktu ke Turki, jadi setidaknya ada basic-basicnya gitu. Karena pas waktu di Turki ini full menjelaskan bahasa Turki dengan bahasa Turki lagi. Jadi kalau misalnya nggak ada basicnya agak pusing gitu. Kalau misalnya secara materi, ya kata Azmi tadi, kita udah ada di level B2, tapi kalau misalnya prakteknya itu masih jauh mungkin dari B2. Jadi, kalau kendala di kita kayaknya di level B2 ini ada di bahasa sehari-hari dan bahasa formal yang beda. Jadi kalau misalnya buat ngobrol-ngobrol biasa itu udah alhamdulillah gitu ya udah lancar. Tapi kalau misalnya kayak di pelajaran, baca buku yang berat gitu kayak baca buku pelajaran, baca artikel, itu bahasanya pasti beda ya. Jadi disitulah kita kadang masih pusing banyak persamaan-persamaan kata gitu yang belum kita ketahui gitu. Oke, Masya Allah ya. Kalian punya pengalaman mempelajari bahasa asing gitu ya. Kira-kira paling kalian ini di sanawiyah juga udah belajar bahasa Arab ya, belajar bahasa Inggris gitu ya. Kalian juga bisa bahasa Sunda ya. Berarti dan sekarang kalian nambah jadi bisa bahasa Turki gitu. Nah, oke, ini pertanyaan untuk Najwa ya. Bisa diceritakan proses awal dari awal Najwa dikasih tahu gitu ya tentang ada sekolah SMA di Turki sampai akhirnya Najwa lulus ke Turki itu gimana ceritanya? Jadi kalau aku cerita ini bermula kayaknya dari SD ya, dari SD dulu. Iya. Jadi waktu pas SD tuh pokoknya aku tuh suka banget ya nonton-nonton film luar negeri gitu. Dan aku tuh berhayalnya tuh kayak pokoknya kayaknya enak gitu kalau sekolah di luar negeri dan udah berhayal seolah-olah bakal sekolah di luar negeri gitu. Padahal mah ya gak tahu gitu ya.
Jadi pas dari SD pengen banget sekolah di luar negeri. Dari situ sih pertamanya. Nah, pas lulus SD pengennya tuh SMP tuh pengen sekolah di luar negeri, tapi ya Oh. qadarullah kayaknya belum waktunya mungkin ya. Pas waktu kelas 2 sanawiyah, ada kakak kelas yang ngasih tahu katanya, kamu tahu nggak ternyata di Turki itu bisa buat SMA beasiswa. Langsung semangat lagi tuh kayak Wah, cita-cita yang terpendam tuh bangkit kembali gitu ya. iya. Cari-carilah mulai cari-cari gitu ya beasiswa apa info-info ternyata nggak cuma di Turki, di negara-negara lain juga banyak. Tapi aku lebih condong ke Turki karena kan ya Turki masih ada Islam-Islamnya lah ya. Iya. Untuk yang baru pertama kali dan apalagi buat SMA kayaknya cocok gitu. Jadi aku nyarinya beasiswa ke Turki. Nah, yang waktu itu kan karena belum dapat informasi dari pesantren, aku nyari beasiswa yang bisa apply sendiri. Nah, itu ada namanya Gitu. beasiswa TDV. TDV ini khusus buat bisa buat SMA, bisa buat kuliah. TDV ini beasiswa dari Kementerian Agama Turki gitu. Dia terbuka buat umum. Jadi buat siapa aja yang mau daftar bisa apply gitu. Bisa daftar coba beasiswa itu. Nah, pas waktu kelas 9 yang mungkin sama BK kan ditanya ya kayak mau lanjut kemana, mau lanjut kemana. Dan di situ aku dengan kepedeannya terlalu pede gitu ya. Aku tulis aja Turki gitu, Mbak. Padahal di situ nggak tahu kayak Turki itu. Bahkan waktu dulu aku belum tahu kayak Turki itu bahasanya bahasa Turki. Terus belum tahu kayak di Turki itu sekolahnya kayak gimana. Pokoknya belum ada info lebih lanjut gitu ya. Tapi udah pokoknya pengen ke Turki gitu. Nah, pas waktu udah cari-cari udah persiapan berkas juga, udah mau nge-apply ke TDV, alhamdulillah ditawari sama pesantren terkait beasiswa Somonju Baba gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Ya. Eh, Gimana reaksi keluarga ya ketika tahu kalian ini lolos ke Turki? Kalau semisalnya reaksi keluarga itu terkadang tidak terduga juga, dikarenakan kedua orang tua juga pasti memikirkan bagaimana keadaan seorang anak. Iya, betul Jauh betul. dari rumah saja mungkin sudah terasa khawatir oleh orang Iya. tuanya, apalagi ini sudah jauh dari rumah ke luar negeri gitu kan. Iya. Akan tetapi mungkin mereka juga mendapat usul-usulan dari pamannya, dari kakeknya untuk bisa membebaskan anaknya agar bisa lebih berkembang ke bidang atau standar luar negeri. Iya, betul. Kalau misalnya aku waktu itu orang tua juga sempat kaget ya, sempat nggak percaya gitu. Karena pas awalnya kan belum tahu beasiswa yang dari pesantren ya. Pas mau apply beasiswa TDV itu orang tua tuh kayak masih agak khawatir gitu ya, kayak karena anak perempuan gitu gimana nanti di sana gini. Tapi aku dulu bilangnya ya ini mah coba aja dulu, pengen coba mendaftar gitu ya. Kalau misalnya keterima ya alhamdulillah, nggak keterima juga nggak apa-apa. Pokoknya pengen nyobain daftar dulu aja ya. Akhirnya orang tua mengizinkan. Jadi pas waktu bener-bener keterima tuh ya kita semua juga gak nyangka gitu. Terus kayak kamu gimana ya pokoknya masih khawatir gitu ya orang tua pagi anak perempuan gitu ya khawatir. Tapi ya alhamdulillah gitu ya aku bilang gini ke ayah waktu dulu, ya kan ayah kan bertanggung jawab untuk mengantarkan gitu ya, membimbing aku menjadi orang yang baik lah gitu ya. Tapi yang bertanggung jawab sama nanti masa depan aku kan aku sendiri ya. Jadi aku pengen Iya. berusaha untuk bisa mempertanggungjawabkan masa depan aku gitu dengan mungkin caranya ini gitu. Seperti itu. Oh iya ya. Berarti pasti ya ketika orang tua mendapatkan kabar anaknya lulus ke luar negeri gitu ya, apalagi pasti yang dipikirkan pertama kali adalah kekhawatiran ya. Bagaimana ya gitu ya. Karena tadi benar kata Azmi, kadang keluar rumah sebentar aja pasti dipikirin kapan pulang dan lain sebagainya ya. Apalagi di luar negeri gitu ya. Di luar negeri yang mungkin bayangannya tuh, duh gimana ya kehidupannya di sana, bagaimana nanti adaptasinya dengan orang-orang sana gitu ya. Nah, pengalaman kalian sendiri mengenai adaptasi di lingkungan baru itu gimana? Nah, kalau misalnya dari aku, apalagi pas waktu awal-awal ya, mungkin sebulan pertama atau 2 bulan pertama kayak bingung banget ya pasti. Wah, Karena emang kita udah belajar bahasa Turki dari Indonesia, sempat iya. belajar basic-basicnya. Tapi ternyata pas waktu ke Turkinya beneran kan orang-orang ngomongnya cepet dan segala Oh, macam gitu ya. iya. Kita nggak ngerti, pokoknya nggak ngerti sama sekali apa yang diomongin orang-orangnya. Mungkin 1 kata, 2 kata kita ngerti. Dan ya komunikasinya terbatas. Jadi kalau mau apa-apa translate dulu gitu. Kalau misalnya ngomong sama guru pasti dikumpulin semua terus ditranslate gitu kan. Oh, Kalau misalnya mau ngomong sama temen translate gitu. Kadang jarang juga terjadi kesalahpahaman gitu kan. Kita mau ngomong A tapi
malah dia pahamnya B gitu. Oh, Karena gitu. di-translate sendiri banyak salahnya kan kalau Mhm. di-translate, banyak salahnya. Terus kadang kita mau nyebutin kata yang kita udah pelajari tapi salah gitu, malah sama yang mirip-mirip katanya. Oh, Jadi gitu. ya banyak miskomnya gitu. Oh, iya. Kalau dari Azmi bagaimana? Misalnya pengalaman saya terutama dalam hal makanan menurut saya. Oh, begitu. Dalam hal Gimana tuh? makanan itu di Turki terpatok dengan roti menurut saya. Dikarenakan mau pagi, mau siang, mau malam, dikarenakan saya juga tinggalnya di asrama. Di Wah, asrama iya. juga menerapkan 3 kali makan. 3 kali makan juga pagi, siang sudah sekolah tapi dalam keadaan lagi istirahat sekolah Iya. dan juga malam. Nah, pasti di setiap keadaan makan itu udah pasti ada roti. Oh, Jadi roti itu iya. udah pasti ada. Kadang juga kalau nggak ada pasti udah habis. Oh, Nah, iya, iya. di Turki juga nggak cuman nggak ada nasi juga ada, akan tapi bisa disebut dengan jarang, Jarang, seperti ya. itu. Dikarenakan Hmm. yogurt juga berkemungkinan di sana dengan makanan, netral, tidak dicampur dengan apa-apa. Oh, Jadi yogurt juga adalah yogurt alami. Pertama kali saya makan, waktu pertama kali saya datang, waktu, sarapan, saya pertama kali minum yogurt tuh. Saya nggak mau minum, akan tapi lihat oh, teman-teman iya, yang lain, iya, iya. kok pada bisa minum yogurt? Akan tapi dengan setelah 1 minggu, 2 minggu, saya juga mulai menyukai yogurt tersebut. Iya, Seperti alhamdulillah itu. ya. Berarti itu bisa dibilang ada culture shock ya. Iya, Ada seperti itu. culture shock gitu dari segi makanan gitu. Karena berbeda rasanya dengan lidah yang terbiasa makanan Indonesia Ya, gitu. Nah, apakah ada kejadian culture shock lain gitu yang waktu itu ada di Turki? ya seperti yang disebutkan oleh teman saya Najwa, salah satunya tidak hanya culture shock dalam hal makanan, akan Iya. tetapi culture shock dalam hal pertemanan dan juga pembelajaran Iya, iya, tentunya. iya. Dalam hal pertemanan berkemungkinan kita saling di Indonesia saja kita sering mendapatkan hal yang berbeda dalam pertemanan, apalagi ini dengan Betul. orang yang berbeda ya, Bu. Nah, Iya, seperti iya. itu. Orang Turki mungkin bercandanya itu seperti ini. Misalnya suka dalam Indonesia kan suka ada permainan tradisional, akan tapi di Turki juga berkemungkinan sering kepanah. Kan dulu kan sering zaman peperangan, Oh, di iya. sana juga sering ada murid-murid yang sering bergulat. Nah, Hmm, bahkan gulat di sana menjadi salah satu lomba yang sering dilihat. iya, Di iya. sana perlombaan gulat tuh sangat diserukan. Wah. Mungkin seperti itu dalam hal pertemanan, dan tapi dalam hal pembelajaran juga tadi ada hal yang dinamakan dengan bukan sistem, perbedaan yang setahu saya ada perbedaan cara mengajar dan belajar. Kalau misalnya dalam hal mengajar dan belajar, di sana itu ada sistem satu kali pembelajaran ya. Pembelajaran pertama itu sesudah pembelajaran pertama ada jeda istirahat sekitar 20 menit. Sisanya Hmm. 10 10 10. Apabila sudah sampai ke jeda akhir, pembelajaran terakhir cuma 5 menit. Mungkin hanya seperti itu. Oh, begitu ya. Ya. Kalau pengalaman lainnya dari Najwa bagaimana? Iya sih sama ya kalau misalnya masalah makanan gitu, apalagi kita yang udah terbiasa dengan permicinan ya, Bu, ya. Jadi sangat susah ya, kayak kecanduan gitu kan kalau micin. Mhm. Bahkan waktu ke sana aja yang diperbanyak itu bukan baju tapi micin. Itu sampai beli kayak masako yang Iya, gitu, iya. sampai berapa renceng masako, bon Mhm. cabe dan segala macam gitu ya. Jadi setiap misalnya ya kan tadi Azmi bener ya, tiap makan tuh pasti ada roti. Nah, Mhm. jangan kaget di sana tuh kalau walaupun makan nasi tapi ada roti gitu. Iya. Jadi kalau kebanyakan orang di sana malah nggak suka nasi, tapi lebih milih roti. Jadi kalau di sana, kalau misalnya lagi ada nasi, kita bisa milih roti atau nasi. Karena kan kita seringnya milih nasi. Dan di sana juga nasinya tuh beda. Di sana tuh ada 2 nasinya tuh. Ada pirinç pilau, ada juga bulgur Hmm. pilau. Kalau pirinç ini yang kayak kita yang nasi putih itu. Iya. Kalau misalnya bulgur itu gimana ya? Kalau disebut nasi merah juga bukan, karena dia warnanya kuning. Oh, gitu. Ya, tapi rasanya tuh hambar dan ada bau apak-apaknya. Oh, Ya, dia iya, bagus iya. buat diet, tapi Iya. rasanya nggak enak gitu. Dan cara memasak nasinya juga beda. Kalau mereka ini masak nasi tuh pakai minyak. Jadi Oh, minyak sih iya, nasi iya. itu. Kalau kita kadang kalau misalnya lauknya pada nggak suka gitu ya, udah aja nasi sama masako. Oh, gitu. Micinnya Iya. masih iya. Itu bulan-bulan awal masih susah gitu ya. Tapi karena makin ke sini stok masakonya sudah semakin sedikit, jadi Iya. diawet-awet. Jadi kadang sehari sekali gitu ya, pakainya selang-seling dan sampai akhirnya pun habis, ya alhamdulillah bisa tanpa micin gitu.
gitu. Gitu ya, alhamdulillah. Hmm. Ya sih pada akhirnya kita juga harus terbiasa ya Iya. gitu. Apalagi micin gitu ya, nasi micin aja gitu ya. Mungkin kurang bagus juga gitu. Iya. Jadi lama-lama ya harus survive ya. Iya. Harus survive dengan ada yang di negara Iya. tersebut gitu. Tapi Najwa ada nggak kayak pada akhirnya gitu ya ada makanan khas Turki yang Najwa sukai gitu? Malah yang awalnya aku gak suka banget sama Nah, makanan itu malah ya, ya. sekarang jadi makanan kesukaan. Jadi Itu. di Turki ini ada namanya çorba. Çorba itu kalau di kita sup. Nah, Iya, iya. kalau sup di kita kan supnya tuh air ya Bu ya, kayak emang bener-bener air gitu kan, kayak Mm-mm. sup apa gitu, sop iga, sop apa gitu, emang air. Kalau di sana tuh enggak, jadi supnya tuh kayak kacang-kacangan sama rempah-rempah di blender. Jadi Oh si supnya tuh gitu. kok kayak apa ya, Mm-mm. kayak buat zupa-zupa tapi lebih kental lagi Iya. gitu dan bertekstur. Nah, awalnya gak suka banget sama itu, kayak rasanya tuh aneh banget. Tapi kesini malah kalau misalnya ada nasi pun lebih milih ya udah itu si corba aja sama roti gitu dicocolin gitu jadi malah makanan kesukaan gitu. Oh iya, alhamdulillah ya. Semakin lama semakin terbiasa gitu Iya. ya akhirnya. Oke, teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian kan udah mengalami yang namanya belajar di Indonesia dan juga belajar di Turki. Menurut teman-teman mendingan belajar di mana nih? Kalau semisalnya menurut saya Iya. itu tergantung kembali kepada diri kita sendiri. Mm-mm. Akan tetap pada setiap manusia kan tentu insya Allah memiliki cita-cita. Iya. Misalnya cita-cita ingin menjadi ustadz, cita-cita ingin menjadi dokter, cita-cita ingin membuat kapal. Itu Iya. juga bisa disesuaikan dengan sekolah nanti yang akan diduduki oleh kita. Iya. Kalau semisalnya kita ingin Islam, kita juga sudah tidak perlu mencari tempat lain. Di Indonesia juga sudah begitu banyak. Kan Iya. di Indonesia juga sudah memadai dengan Islam dikarenakan di Turki dengan di Indonesia juga perbedaan madhab ya. Nah, Oh iya, misalnya di iya. Indonesia kan ada Syafi'i, kalau misalnya di Turki itu Hanafi. Nah, di Hmm. Turki itu ada Hanafi. Kalau misalnya ingin menjadi dokter, ingin menjadi masuk ke perkapalan, saya juga pernah dengar presiden membeli kapal dari Turki kan. Oh Nah, iya. saya lihat dengar dari berita tersebut. Oleh karena itu, apabila ingin menjadi dokter perkapalan, Turki juga memiliki sarana dan prasarana yang sangat bagus. Ya, kalau Azmi sendiri mau jadi apa? Kalau misalnya awalnya saya dikarenakan ayah dan ibu saya itu adalah seorang petani. Pada Iya. awalnya saya ketika ingin masuk ke Mualimin Persis Tarogong, saya ingin memasuki jenjang jurusan IAI. Iya. Dan setelah itu saya pada kuliahnya ingin memasuki ke sektor pertanian atau jurusan pertanian, teknologi pertaniannya tapi. Iya. Nah, setelah saya tahu di keunggulan Turki bahwa Turki itu ada keunggulannya mau di bidang dokter, mau di bidang perkapalan dan juga masih banyak lagi saya memilih menjadi dokter. Oh iya. Tapi insya Allah juga dikarenakan saya ingin mata saya juga pakai kacamata, saya juga ingin menjadi dokter spesialis mata. Oh iya. Semoga terwujud ya. Oke, gimana kalau Najwa? Kalau misalnya aku mending milih sekolah di Turki atau di Indonesia, enakan yang mana nih ya? Iya. Enakan sekolah di Turki apa di Indonesia? Sebenarnya sama-sama ya. Setiap tempat itu punya keuntungannya, punya keunggulannya dan ya keunggulannya masing-masing gitu. Kalau misalnya mending mana, nggak bisa dibandingin, kita nggak bisa apa ya, mengacu kepada suatu hal yang sama gitu ya, perbandingannya nggak bisa disamain karena ya dua-duanya juga punya sesuatu yang berbeda gitu. Betul. Enaknya ya mungkin aku bakal lebih ngomongin kayak enaknya sekolah di Turki, keunggulannya sekolah di Turki dan sekolah di Indonesia mungkin ya sebagai Iya. pandangan aku sekarang. Kalau misalnya enaknya sekolah di Turki, kita dapat bonusnya tuh pengalaman sih ya Bu ya. Yang karena yang nggak bisa Iya. dibeli di sini itu adalah pengalamannya gitu. Kita banyak ketemu orang baru dari budaya-budaya berbeda karena di Turki juga kita enggak sekolah cuman sama orang Turki doang, tapi Iya. banyak anak internasional dari negara yang lain kayak dari Afrika juga ada, dari Kyrgyzstan, terus banyak lah ya Uzbekistan. Nah, jadi keuntungannya sekolah di Turki kita bisa apa ya, memperluas jaringan juga gitu ya, terus memperkaya pengalaman. Tapi kalau misalnya pembelajaran,
Kayaknya menurut aku ya, kalau misalnya opini pribadi aku, enakan di Indonesia. Kenapa? Karena kita bisa lebih fokus ke pembelajarannya. Kenapa? Iya. Karena di Turki itu kita kan terkendala bahasa ya, Bu. Jadi Mhm. kadang susah gitu mau belajar sesuatu, misalnya kayak matematika nih ya. Kayak kadang tuh bukan nggak ngerti matematikanya, tapi nggak ngerti bahasanya gitu. Kayak Iya. atau enggak misalnya tuh pas waktu ujian tarikh, aku masih ingat tarikh itu sejarah, masih inget banget. Aku tuh udah belajar, udah belajar gitu gini gini gini. Tapi dikarenakan di soal itu bahasanya tuh pakai bahasa yang baku, yang resmi, yang bahasanya tuh beda dari pembelajaran sehari-hari. Iya. Tapi aku tuh gak ngerti apa maksud soalnya. Padahal aku tahu ini tuh materinya udah aku pelajari gitu, yang tadi aku malam Iya. pelajarin. Tapi nggak bisa jawabnya karena ini nanyain apa gitu. Gak enaknya sih gitu ya. Kalau di Indonesia kan Iya. yang penting kita belajar, yang penting kita baca, kan kita bisa menjawab soal dan ya lebih enak lah, lebih gampang karena kendala bahasa gitu. Gitu sih kalau Iya. misalnya dari aku. Berarti, kalian ini udah mah belajar mata pelajarannya, Ya, udah mah sambil memahami iya, apa yang dimaksud iya, gitu ya, apa yang banget. diucapkan gurunya, Iya, apa yang dimaksud dengan pertanyaannya gitu iya, ya. Ya mungkin di awal-awal berat ya iya. ternyata gitu ya, tapi sejauh ini kalian udah terbiasakah atau masih membiasakan? Masih membiasakan sepertinya Oh, karena iya. ya bahasa Turki apalagi banyak kata-kata yang sama gitu, kayak sinonimnya tuh sama, ya banyak gitu. Iya. Jadi dari satu makna ini banyak gitu, bahasa Turkinya tuh banyak gitu. Jadi harus banyak-banyak berlatih lagi. Oh gitu ya. Nah untuk yang terakhir kali ya, untuk yang pertanyaan terakhir adalah, silahkan, teman-teman untuk menyampaikan pesan ya, pesan untuk adik-adik yang berada di pesantren Persis Tarogong ini gitu ya, bagaimana, apa, agar memiliki semangat belajar, begitu. Pesan saya terutama untuk adik-adik saya yang berada di pesantren Persis Tarogong, hidup itu tidak hanya selalu indah, akan tetapi Ya, susahnya juga membentuk suatu keindahan. Allah saja sudah yakin kepada kita bahwa setelah kesulitan pasti ada kemudahan. Allah itu menegaskan agar kita tidak selalu motivasi belajar kita terhadap diri kita sendiri itu agar tidak merosot. Allah ya, membacakan ada 2 ayat ya, dan ayat yang keduanya itu menegaskan bahwa kita itu jangan pernah menyerah. iya. Seperti itu. Baik, silakan Najwa. Kalau misalnya dari aku ya, gimana sih supaya kita tuh terus semangat belajar gitu ya. Sebenarnya enggak setiap hari itu kita punya semangat ya, tapi setiap Betul hari itu betul. harus dilewati gitu. Ya, Mau nggak mau harus dijalani. Tapi kalau misalnya dari aku sendiri mungkin ya, gimana sih lebih ke gimana ya supaya kita tuh konsisten dan tidak stres gitu ya. Gimana iya. supaya belajar itu kita anggap sesuatu hal yang menyenangkan, sama kayak main game gitu. Kan kita main game kayaknya 24/7 juga nggak stres ya kalau Iya. main game. Tapi kalau belajar 1 jam juga aduh pusing gitu kan. Bener. Nah, jadi ubahlah mindset belajar kalian yang tadinya belajar itu, apa sih, menghafal, latihan, gini. Ubahlah mindset belajar kalian supaya belajar sendiri itu menyenangkan gitu. Kalau aku, ya kalau misalnya belajar matematika, aku nggak nganggep harus ngapal rumus lah, harus ini, apa sih ini nggak jelas gitu. Tapi aku nganggapnya kayak, ya udah matematika tuh kayak main game aja gitu, kayak tebak-tebakan gitu. Aku Iya. nganggapnya kayak gitu. Dan gimana sih supaya kita tuh nggak stres gitu. Kadang, ada juga ya, kadang stres yang kita bikin, gimana ya, misal melihat orang lain kok udah bisa ya ini, kok orang lain juara ya gini gini gini, kok orang lain pinter banget sih, kok aku kayak gini ya. Jadi akhirnya minder dan overthinking gitu. Iya. Gimana sih supaya menghilangkan itunya gitu ya, supaya kita Mhm. enjoy belajar tuh dinikmati gitu, jangan dijadiin beban. Kalau aku sendiri, berlombalah dengan diri sendiri gitu. Jangan Ya. nganggap orang lain tuh saingan gitu kalau aku ya. Supaya kita tuh fokus mengembangkan apa yang ada di dalam diri kita daripada kita harus mengejar apa yang orang lain punya. Nggak semua yang orang lain bisa, nggak semua yang orang lain punya itu kita harus punya juga, kita harus bisa Iya. juga. Tapi kita ubah jadi fokusnya apa yang kita bisa, apa yang kita punya itu dikembangkan. Jadi kita nggak menganggap orang lain saingan gitu. Nggak apa-apa, kita Mhm. mungkin yang lain juara satu lah, mungkin yang lain juara umum, mungkin kalau misalnya kita udah berusaha tapi ternyata nggak bisa nih, nggak dapat, mungkin emang bukan di situ kita jalannya. Mungkin Iya. kita bisa mencari prestasi-prestasi yang lain gitu, dan mungkin cara belajar kita juga berbeda gitu, kalau dari aku. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah ya banyak banget inspirasi yang bisa kita dapatkan dari Kak Azmi dan juga Kak Najwa. Ya,
setelah tayangan ini semoga makin banyak dari santri-santri Indonesia yang bisa atau terinspirasi ya atau termotivasi untuk bisa menginjakan kaki mereka ke luar negeri gitu ya. Ya, karena bumi Allah ini luas gitu ya. Seharusnya ya kita bisa merasakan gitu ya. Kita bisa punya pengalaman untuk mengenal dunia ini lebih luas lagi. Berikut juga orang-orangnya gitu ya. Pasti menyenangkan banget ya bisa mengenal orang-orang dari seluruh dunia gitu. Oke, terima kasih ya Azmi dan Najwa atas sharing pengalamannya. Sebenarnya masih banyak yang Ibu penasaran gitu ya dari cerita-cerita kalian. Mungkin bisa, lain waktu ya Iya. kita, ngobrol-ngobrol lagi. Dan terima kasih juga kepada teman-teman santri yang, sudah mau menyimak podcast Mini Santri kali ini. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.